sedih, panik, kecewa, frustasi, putus asa. Aku merasa akhir-akhir ini waktu berjalan sangat lambat. Ketakutan menghantui pikiranku, bahkan merasuk sampai ke seluruh tulang-tulangku. Kekhawatiranku menjadi bagian dari nafasku. Kapankah semua ini akan berakhir? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Dapatkah aku berharap kepada manusia? Apakah mereka tidak akan mengecewakanku lagi? Entahlah. Pertolonganku ialah dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, Ia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Sesungguhnya Ia tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhan adalah penjagaku, naunganku, dan gunung batuku. Bahkan matahari pun tidak akan menyakiti aku pada waktu siang. Begitu pula dengan bulan dan bintang pada waktu malam. Tuhan akan menjagaku terhadap segala kecelakaan. Shalom, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Karena pada hari ini kita mau bersama-sama beribadah. Kita bersama-sama memberikan terbaik bagi Tuhan lewat pujian penyembahan kita kepada-Nya. Karena Dia Allah yang layak terima pujian, hormat, dan sembah kita. Untuk itu saya mengajak kita semua bersatu hati, berdoa bersama-sama sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu hari ini Tuhan. Kami menaikkan tangan kami kepadamu Bapa. Tanda ungkapan syukur kami atas segala penyertaan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Dan oleh karena itu Tuhan, inilah kami
Kami bawa hidup kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau bersatu hati bersama-sama untuk datang beribadah kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami masuk dalam ibadah kami ini, kami mohon Tuhan kuduskan setiap tempat kami dimanapun kami ada. Kuduskan setiap hidup kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, agar kami layak ada di hadapan-Mu, agar kami layak untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu, ya Yesus Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dan bila ibadah pada hari ini jadilah seperti apa yang Engkau mau Bapa. Karena kami yakin dan percaya, jika kami datang kepada-Mu dengan sepenuh hati kami, Tuhan yang akan turun tangan memberkati kami. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang begitu perlu dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan juru selamat kami. Engkaulah Tuhan penebus hidup kami. Dan kini kami datang Tuhan untuk menyembah Engkau Yesus. Kami satukan hati kami dan kami satukan suara kami. Kami mau katakan kepada-Mu, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Hanya Engkau, hanya juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Dengan segenap hati kami Tuhan, mengangkat suara kami dan mengatakan di hadapan-Mu Yesus, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ya
janji-Mu Bapa. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku Bapa, Bapa dan sahabatku. Kau yang selalu pedulikan hidup kami, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Lagi katakan bersama-sama, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat yang lain Tuhan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, janji-Mu bagi setiap kami Bapa, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, kekuatan di hidup. Yesus, kekuatanku. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus Tuhan, Kau kekuatan kami Bapa, dalam menghadapi badai hidup. Hanya Kau Yesus yang selalu peduli, yang selalu mengerti dan setia dalam hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Sebab itu kami datang padamu, kami hanya berseru padamu. Yesus, tempat kekuatan kami. Engkau perlindungan, Engkau sandaran kami Bapa. Tiada yang lain, hanya Kau Allah yang hidup. Kami datang menyembah, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih. Kami terus membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Bila Engkau menerima seluruh kehidupan kami sebagai penyembahan yang hidup dan yang berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih kalau Engkau melayakan kami Tuhan untuk ada di hadapan-Mu, semua karena kemurahan-Mu,
Semua karena anugerah-Mu Yesus. Sebab itu kami katakan Tuhan, Kau ku sembah Bapa, Raja di atas segala raja. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah. Yesus Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak dipuji. Hanya Engkau Allah yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Oh, haleluya. Yesus, Engkau Yesus Tuhan Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan dan kami agungkan. Hanya Engkau Allah Yesus yang kami puji. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan tempat Maha. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saatnya di mana kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami berdoa mohon bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, agar biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca renungkan saat ini tidak berlalu dengan sia-sia. Mari berfirman bagi kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, adapun yang menjadi pembacaan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6. Kisah Para Rasul pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-8 dalam pembahasannya, tetapi kita akan membaca hanya pada ayat pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara bisa ikut di Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10 demikian. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh roh. Saya ulangi, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa
dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang memungkinkan kita untuk ada lagi dalam pertemuan ibadah kita di minggu ini. Sekalipun kita masih ada dalam ibadah online YouTube, tetapi saya percaya bahwa pada saat kita di rumah masing-masing beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati setiap kita dan menjadikan kita pribadi orang-orang yang terus mengalami pertumbuhan, berbuah dan hidup berdampak bagi banyak orang demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita di minggu ini adalah hidup hanya untuk Tuhan. Hidup hanya untuk Tuhan. Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hakikat dari kehidupan Kristen adalah persembahan hidup. Mengapa? Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan dan menjadi miliknya. Kita tidak memiliki hak atas diri kita sendiri, tetapi sepenuhnya adalah milik Tuhan. Hidup yang telah ditebus Tuhan hanya boleh dipersembahkan bagi Tuhan. Kita akan belajar dari seorang pribadi bernama Stefanus. Sekalipun masih ada yang lain, tetapi bagi saya, Stefanus patut menjadi contoh berkaitan dengan hidup hanya untuk Tuhan. Saya ulangi, sekalipun masih ada yang lain, tetapi bagi saya, Stefanus patut menjadi contoh berkaitan dengan hidup hanya untuk Tuhan. Stefanus berasal dari kata Stepanos yang artinya mahkota kemenangan. Sebagaimana namanya, maka perjalanan kehidupan Stefanus dan dalam pelayanannya, sekalipun diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan, dan masalah yang luar biasa, tetapi Stefanus mengakhiri hidup dan pelayanannya dalam kemenangan. Stefanus adalah salah satu dari ke-7 orang yang dipilih oleh Rasul untuk menangani pelayanan diakonia pada jemaat mula-mula. Stefanus terpilih karena ia memenuhi kriteria yang ditentukan. Kita bisa perhatikan pasal 6 ayat 3 dalam pembacaan kita tadi. Katakan bahwa yaitu terkenal baik. Jadi Stefanus terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Jadi Stefanus terpilih. Dia terpilih karena memenuhi syarat yang telah ditentukan. Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-8 menunjukkan bahwa Stefanus adalah orang yang mempersembahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Sehubungan dengan itu, maka saat ini kita akan memperhatikan beberapa hal yang menjadi ciri, beberapa hal yang menjadi tanda dari seseorang yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Yang pertama, pribadi yang dipenuhi roh.
Saya ulangi, yang pertama, pribadi yang dipenuhi roh. Kita bisa memperhatikan dalam pasal 6 ayat 3, pasal 6 ayat 5, demikian juga ayat 8 dan ayat yang ke-10. Saya membacakan ulang sekalipun kita tadi sudah membacakannya. Kita perhatikan ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia untuk berbicara. Luar biasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan dalam pembacaan itu tadi, kata dipenuhi. Kata dipenuhi memiliki arti dikuasai atau dikendalikan. Stefanus adalah pribadi yang hidupnya dikuasai, hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup dipenuhi roh diawali dengan tindakan seseorang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kita bisa memperhatikan itu di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 demikian, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Perhatikan, dikatakan demikian, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ketika kita percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, firman Tuhan katakan bahwa saat itu juga kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Selanjutnya, hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan menjadikan seseorang senantiasa hidup dipenuhi roh. Buah kehidupan yang dipenuhi roh nampak nyata dalam diri Stefanus. Ia penuh iman, karunia, dan kuasa, mengadakan tanda dan mujizat dalam pelayanannya. Juga penuh hikmat dan pengetahuan, serta terkenal baik. Ciri atau tanda dari pribadi yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus sangat nyata dalam pelayanannya. Pelayanan yang penuh kuasa, pelayanan yang diwarnai dengan tanda dan mujizat, dan dalam hidupnya ia terkenal baik. Itu Stefanus, luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan banyak orang percaya, bahkan berbeda dengan banyak kita yang saat ini terlibat dalam berbagai pelayanan yang hanya terlihat baik saat beribadah, terlihat luar biasa saat ada dalam pelayanan, tetapi tidak demikian dengan kehidupan sehari-hari, yang ternyata adalah penipu, yang ternyata hidup dalam berbagai perbuatan dosa, yang ternyata tidak jujur dalam hal keuangan, yang ternyata diam-diam berselingkuh, yang ternyata sering menyakiti istri atau suaminya, yang ternyata diam-diam sering judi dan mabuk-mabukan, dan yang ternyata lainnya. Tentunya Tuhan sangat tahu siapa kita yang sesungguhnya. Perhatikan apa kata Alkitab tentang Stefanus. Stefanus adalah pribadi yang hidupnya dipenuhi, dikuasai, dipimpin Roh Kudus. Bukan hanya saat ia ada dalam pelayanan, tetapi juga dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Sehingga pelayanannya luar biasa, tetapi dalam kehidupan sehari-hari
ia terkenal baik, memiliki sikap perilaku cara hidup yang baik. Bagaimana dengan saudara? Bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, alangkah sangat disayangkan bahwa kehidupan kekristenan masa kini, bahkan setiap kita yang terlibat dalam pelayanan, sekalipun terlihat begitu luar biasa dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, tetapi tidak demikian menyangkut sikap, perilaku, cara hidupnya tiap-tiap hari, sangat bertolak belakang. Berbeda dengan Stefanus. Bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, pribadi yang memiliki pemahaman Alkitabiah. Itulah Stefanus. Stefanus adalah pribadi yang memiliki pemahaman yang Alkitabiah. Kita bisa memperhatikan ayat 10 dari pasal 6. Demikian juga pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-53. Ya, kita baca ya dalam ayat yang ke-10 dikatakan Stefanus memiliki hikmat yang menyebabkan orang Yahudi tidak dapat melawannya. Ia sanggup menjelaskan dengan baik sejarah Israel dari zaman Abraham sampai Tuhan Yesus. Apa yang telah dilakukan para leluhur mereka dan bagaimana sikap orang Yahudi terhadap mereka. Stefanus dapat melakukan semuanya ini dengan baik, atau dapat menjelaskan semuanya itu dengan baik, karena ia memiliki pemahaman yang benar atas imannya. Ia adalah pribadi yang mengerti Taurat Tuhan, sekaligus memiliki pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus. Ia tetap berani menyatakan pengajaran yang benar di hadapan mahkamah agama yang memiliki pemahaman yang berbeda. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah hal yang kedua berkaitan dengan Stefanus, yang adalah pribadi yang memiliki pemahaman yang baik, pemahaman yang benar secara Alkitabiah. Hal yang ketiga, pribadi yang sedia dipakai Tuhan secara luar biasa. Pribadi yang sedia dipakai Tuhan secara luar biasa. Bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Stefanus dipilih dan ditetapkan sebagai seorang diaken atau pelayan meja, yakni seorang pelayan yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jemaat secara langsung. Kini pelayanan ini dikenal dengan pelayanan diakonia. Sedangkan tugas pemberitaan firman dilakukan oleh para rasul. Dalam pasal 7, kita melihat hal yang luar biasa dilakukan oleh Stefanus. Ia menyampaikan kebenaran firman di hadapan banyak orang. Penyampaian firman oleh seorang biasa seperti Stefanus bukanlah hal biasa pada masa itu. Namun Tuhan memakai Stefanus dengan luar biasa. Stefanus tidak membatasi dirinya untuk dipakai Tuhan, bukan hanya melakukan tugas yang semestinya menjadi bagiannya, namun ia juga sedia dipakai lebih luas oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Pribadi yang telah menyerahkan hidupnya hanya untuk Tuhan, tidak membatasi diri untuk Tuhan mau pakai dalam hal apapun, tidak memilih-milih pelayanan. Sebaliknya, siap melakukan apapun jika memang itu merupakan kehendak Tuhan. Bagi Stefanus, tidak ada pelayanan yang menjadikan dia orang terhormat, dan juga tidak ada pelayanan yang menjadikan dia orang terhina. Tidak ada sesuatu yang dilakukan bagi dirinya yang menjadikan dia orang terhormat, tetapi tidak ada sesuatu yang dilakukan dalam seluruh kehidupannya yang menjadikan dia seorang yang terhina. Apapun yang dipercayakan Tuhan untuk dia kerjakan, dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia lakukan dengan segenap hati, dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Stefanus ada dalam pelayanan mimbar, dalam pemberitaan firman, tetapi ia juga ada dalam pelayanan meja, dalam pelayanan diakonia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu hal yang luar biasa?
yang dimiliki oleh Stefanus. Seorang pribadi yang hidup hanya untuk Tuhan. Hal yang keempat, pribadi yang dapat mengampuni. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa memperhatikan itu dalam pasal 7 ayat yang ke-60. Pasal 7 ayat yang ke-60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Ketika Stefanus sedang dilempari dengan batu, ia berdoa, menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Tetapi Stefanus juga berdoa untuk mengampuni mereka yang menyiksa dirinya. Perhatikan bahwa dengan suara nyaring, ini menunjukkan kesungguhan, ini menunjukkan keseriusan, ini menunjukkan bahwa dengan segenap hati Stefanus sungguh-sungguh melepaskan pengampunannya kepada mereka yang telah menyakitinya. Ia tidak membiarkan hidupnya, ia tidak membiarkan dirinya sedikit pun dikendalikan, dikuasai oleh kebencian. Tuhan memampukan Stefanus untuk bisa mengampuni orang lain. Puji Tuhan, seharusnya hal ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Seharusnya hal ini juga menjadi gaya hidup kita dalam kehidupan kekristenan. Bahwa kita oleh kekuatan Tuhan dimampukan, disanggupkan untuk dapat melepaskan pengampunan kepada siapapun, ya, terhadap siapapun tanpa terkecuali. Kita tidak membiarkan diri kita, kita tidak membiarkan hati kita dipenuhi, dikuasai oleh kebencian, kepahitan, dan sakit hati. Bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kelima, pribadi yang setia sampai akhir. Itulah Stefanus. Masih di ayat yang sama, itulah pasal 7 ayat yang ke-60. Sekali lagi saya baca, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus mengakhiri hidupnya bersama dengan Tuhan. Ia tetap setia walaupun ada begitu banyak tantangan dalam hidupnya. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetap setia sampai akhir hidup kita. Mengapa Stefanus sanggup bahkan di tengah tantangan yang begitu berat? Karena ia telah melihat kemuliaan Tuhan. Karena ia telah menyerahkan hidupnya, hidup sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Karena hidupnya hanya untuk Tuhan semata-mata. Beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan kita untuk menjadi perenungan kita di minggu ini. Ada banyak hal yang dapat menjadi pembelajaran rohani bagi kita berkaitan dengan kehidupan seorang pribadi yang namanya Stefanus. Alkitab dengan jelas berkata bahwa ialah seorang pribadi yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Tuhan yang memenuhi hidupnya, yang mengendalikan, menguasai kehidupannya. Tidak hanya menjadikan Stefanus orang yang luar biasa dalam pelayanan, tetapi juga menjadikan Stefanus seorang pribadi yang memiliki sikap, perilaku, cara hidup yang baik, yang patut dicontohi dan diteladani. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kesimpulan kita yang pertama, pribadi yang menyerahkan hidupnya hanya untuk Tuhan akan mengalami karya Tuhan yang mengubahkan. Perubahan itu nyata, hidupnya dipenuhi, dikuasai, ada dalam bimbingan pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seorang pribadi yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup sepenuhnya hanya untuk Tuhan akan mengalami karya Tuhan yang luar biasa, yang mengubahkan kehidupannya, sehingga ia menjadi pribadi yang luar biasa di tengah-tengah gerak pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi juga menjadi seorang pribadi yang memiliki sikap pribadi, cara hidup yang baik. Hal yang kedua, pribadi yang menyerahkan hidupnya hanya untuk Tuhan tidak akan hidup dalam dendam
dan kebencian terhadap siapapun. Saya ulangi, pribadi yang menyerahkan hidupnya hanya untuk Tuhan tidak akan hidup dalam dendam dan kebencian terhadap siapapun, bahkan termasuk kepada mereka yang telah menyakitinya, yang telah mendatangkan kerugian baginya. Dia hidup dalam pengampunan sebagaimana Tuhan telah mengampuninya. Berbeda dengan banyak orang Kristen yang katanya telah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, yang katanya anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, namun hidup dalam kebencian, hidup dalam dendam, dan tidak mau mengampuni. Padahal Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita harus mengampuni. Bahkan di dalam Injil Matius, Alkitab, firman Tuhan jelas menyatakan bahwa dalam Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sekalipun ayat ini begitu jelas, bahkan sangat dipahami oleh begitu banyak orang Kristen saat ini, tetapi kenyataannya dalam kehidupan keseharian ada begitu banyak orang yang masih ia tidak sukai, yang masih ia benci, hati penuh dengan kebencian, dendam, dan kepahitan, berkaitan dengan berbagai peristiwa, kejadian yang terjadi dalam kehidupannya, berhubungan dengan orang-orang tertentu yang telah menyakitinya, yang telah melukainya. Bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau katakan bahwa orang yang mempersembahkan, orang yang menyerahkan hidupnya hanya untuk Tuhan, ia memiliki sikap perilaku hidup yang penuh dengan pengampunan terhadap siapapun. Dan ini penting untuk menjadi perenungan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hal yang ketiga yang dapat menjadi kesimpulan untuk perenungan kita di minggu ini, pribadi yang menyerahkan hidupnya hanya untuk Tuhan, hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ia akan dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, walaupun tidak diperhitungkan banyak manusia. Sebagaimana Stefanus, seorang yang sederhana dan biasa menurut ukuran manusia. Berkaitan dengan pekerjaan Tuhan, saya mau katakan bahwa Allah tidak mencari seorang yang mampu, tetapi siapa saja yang mau untuk dipakai Tuhan. Allah pun ingin agar kita menggunakan semua potensi yang ada pada kita baginya, dengan tidak membatasi diri, tetapi membuka diri untuk sedia dipakai Tuhan secara luas dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagaimana Stefanus yang awalnya dipilih, ditetapkan hanya untuk pelayanan diakonia, tetapi kemudian ia ada dalam pergerakan pelayanan yang lebih luas. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dan itulah Stefanus. Demikian juga kita. Saya percaya bahwa setiap kita yang berani mempercayakan hidup hanya untuk Tuhan, ia akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupannya. Bukan hanya hidupnya mengalami hidup yang diubahkan berkaitan dengan sikap, perilaku, dan cara hidup, tetapi Tuhan membawa dia masuk dalam berbagai gerak pelayanan yang mungkin dia tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tuhan sanggup dan dapat memakai siapapun, ya, tanpa terkecuali di dalam kehendaknya. Dan semuanya itu tentunya bagi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hal yang keempat, ya, seseorang yang menyerahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bukan hanya selama hidupnya, tetapi kematiannya pun mempermuliakan nama Tuhan. Bagi saya ini menarik. Hal yang keempat ini, seseorang yang menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan, bukan hanya di dalam atau selama hidupnya, tetapi kematiannya pun mempermuliakan nama Tuhan. Berbeda dengan orang-orang percaya tertentu, bahkan ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang selama hidup, bahkan sampai mati, terus berbuat masalah, melakukan berbagai hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak memiliki sikap dan cara hidup yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya
Saya mau katakan bahwa serahkan hidupmu hanya untuk Tuhan. Alamilah karya Tuhan yang mengubahkan hidupmu. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah lewat kehidupan kita yang telah menjadi berkat bagi banyak orang, hanya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang datang lagi berbicara bagi kami pada saat ini. Roh Kudus menolong kami supaya kami di dalam kehidupan kami tidak hanya menjadi pendengar, menjadi pemberita firman, tetapi kami semua, baik pemberita maupun pendengar, kami sama-sama menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Firman Tuhan hari ini sedang mengingatkan kami supaya kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Dan mari Tuhan tolong kami masing-masing pribadi. Engkau tahu setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah karya Roh Kudus nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, yang mengubahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, baik dalam setiap apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Demikian juga berkaitan dengan sikap, perilaku, dan cara hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan jamah dan jadilah kuat, yang sakit Tuhan jamah dan jadilah sembuh. Dan dalam berbagai pergumulan dan masalah apapun, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, karya Tuhan nyata dalam setiap mereka. Dan Bapa, hamba berdoa, biarlah oleh kasih dan anugerah Tuhan, mereka keluar sebagai pemenang, karena Tuhan hadir memberikan pertolongan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba berdoa di dalam nama Yesus saat ini juga mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memberi persembahan. Persembahan yang akan kami berikan Tuhan sucikan, kuduskan, urapi dan berkati. Dan biarlah itu dapat dipakai, digunakan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus memuji-muji nama Tuhan, dan kita terus mau katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semuanya katakan bersama-sama, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang
kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita ini. Kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagianmu kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada, dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom. Walau ibadah masih di rumah aja, kegiatan sepekan tetap rutin dilakukan. Mesbah doa, Senin jam 6 pagi. Ibadah tengah minggu, Kamis jam 7 malam. Teens Ecclesia, Rabu jam 7 malam. Doa syafaat Sabtu jam 4 sore. Youth Ecclesia, Sabtu jam 7 malam. Seluruh kegiatan ini dilakukan melalui Zoom Meeting aplikasi. Untuk registrasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.